Oke, baik. Mumpung udah banyak nih, tumben banget biasanya di kelas-kelas sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya biasanya itu jam 8 lebih 10 atau jam 8 lewat 15 baru rame. Tapi karena mungkin materinya malam hari ini sangat menarik ya tentang sosial media branding gitu. Kayaknya teman-teman banyak yang semangat dan seba teman-teman yang udah datang 26 orang yang ada di room sekarang ini sebagian yang sudah daftar karena total pada malam hari ini tuh yang daftar untuk webinar pada malam hari ini di kelas berguna itu sekitar 60 orang. Jadi lumayan banyak ya. Dan untuk pertemuan kita pada malam hari ini, kelas berguna pada malam hari ini, kita akan mulai ada namanya sertifikat. E-sertifikat ya teman-teman. Gitu. Nah, e-sertifikatnya gimana cara mendapatkannya ya teman-teman nanti silakan ikuti webinarnya sampai akhir. Nanti aku akan share eh, link feedback form. Link feedback form ini teman-teman harus isi apa namanya? Teman-teman harus isi, kasih saran dan masukan supaya serbaguna juga bisa lebih berkembang, bisa berkembang bersama teman-teman tentunya. Dan nanti setelah teman-teman isi link feedback formnya, teman-teman nanti akan mendapatkan apa namanya? Sertifikat yang akan dikirimkan ke email teman-teman semuanya. Oke, baik. Oke. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir pada malam hari ini, menyempatkan, meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk bisa berdiskusi bersama, berkembang bersama, dan apa ya, seru-seruan bersama dengan materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman, coba teman-teman di sini dari mana aja? Teman-teman bisa tulis di kolom kolom komentar, kolom chat ya, teman-teman. Teman-teman asalnya dari mana aja? Ada yang paling jauh di sini? Yang paling jauh di mana? Ada yang Kalimantan, Pondok Indah. Oke, terima kasih Mas Vicky Dulamayo ya sudah jadi penonton bayaran. Purwokerto Kak, Bogor, Beji Timur, Kukusan, dekat Kukusan ya. Itu Surabaya. Ini orang Surabaya tapi kayaknya lagi merantau ya. Jawa Mas, oh Jawa. Ya, Jakarta juga di Jawa gitu. Ada Pondok Kopi, Jambi, Masya Allah Jambi beneran Jambi nih ya. The Fox Bang, The Fox, oke. Gunung Kidul, ada yang dari Gunung Kidul, ada Bogor, ada Purbalingga Mas, oh ya, orang Purbalingga. Turki Kak, Masya Allah, Kak Abdul Latif dari Turki ya, amin. Abdul Aziz dari Bali, amin. Antapani jauh ke Antapani, oh iya Antapani. Mas Agung Wibowo dari Antapani, Ciledug City, tapi lagi di Bukit Breksi nih, Bukit Breksi. Oke, paling jauh berarti dari mana nih? Ada yang dari Bojonggede, Citayam ada nggak? Citayam, ada Tanjung Priok. Oke, dari tadi, wow, dari tadi masih ada jokes kayak gini ya, nggak apa-apa. Gitu dari Jaya Wijaya. Ya, ada yang dari mana lagi? Pekanbaru. Oke, ternyata banyak ya teman-teman semuanya di sini dari berbagai penjuru dunia Indonesia. Gitu. Oke. Terima kasih teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga waktu yang teman-teman luangkan berbalik baik untuk teman-teman semuanya. Karena teman-teman sudah menginvestasikan waktunya untuk bisa mengikuti kelas berguna pada malam hari ini. Dan semoga kemudian setelah mengikuti kelas pada malam hari ini bisa mendapatkan banyak pengetahuan baru yang bisa dibawa pulang dan mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Sebutkan 3 negara dari huruf T. Aduh, dari keluarga baik-baik Kak. T, tuh ada yang ngasih tebak-tebakan tuh. Coba tolong diramain biar nggak kasihan Kak Zian Fahmi.
Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan di sini aku sebagai host, nama aku Muhammad Abdul Azam, biasa dipanggil Azam. Di sini aku yang akan memandu berjalannya kelas berguna pada malam hari ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah datang pada malam hari ini dan kita sekarang ada dalam sesi webinar yang bernama kelas berguna. Jadi kelas berguna ini apa, teman-teman? Kelas berguna adalah sebuah apa ya? Sebuah kegiatan, sebuah program yang dilakukan biasanya dilakukan secara online, tapi tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti kita juga ada kelas-kelas yang offline-nya ya teman-teman gitu ya. Yang pada dasarnya program ini ditujukan untuk kita bisa mengembangkan skill kita, kemampuan kita, terutama di bidang atau di industri kreatif, teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu kita banyak sekali membahas tentang desain, tentang portofolio, tentang banyak hal gitu kan. Nah, kemudian kita juga ke depannya akan banyak hal lain di industri kreatif, mulai dari sosial media, mulai dari mungkin digital strategi, digital marketing, atau banyak hal lain yang ke depannya gitu yang bisa kita lakukan gitu. Dan kemudian juga teman-teman nanti selama berjalannya kelas berguna ini, teman-teman mungkin bisa ikut meramaikan sosial media dengan apa namanya, dengan memfoto kegiatan webinar kita dan kemudian di-upload di story Instagram teman-teman dan jangan lupa tentunya tag Instagram @serbaguna.co ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga bisa tag pembicara kita nanti ada Kak Rasif ya. Dan mungkin kalau mau tag Instagramku juga boleh di @abdazam_ ya. Gitu kalau mau aja, nggak mau nggak apa-apa. Oke. Oke, karena udah di-spill dikit tentang pemateri kita, pembicara kita pada malam hari ini, sekarang kita coba sapa. Halo, selamat malam Kak Rasif. Halo Mas Azam. Iya, udah mulai on cam nih ya. Halo, apa kabar Kak Rasif? Baik Mas, baik. Baik, baik ya, sudah makan malam ya. Iya kebetulan barusan. Kebetulan. Oke, oke, makasih ya. Maaf ya, basa-basinya agak kurang bagus untuk memulai diskusi pada malam hari ini. Gitu. Oke, jadi Kak Rasif ini apa ya Kak ya? Sosial media spesialis di loket.com ya. Ya budak kontennya Loket lah. Budak kontennya Loket gitu ya. Jadi apa namanya bahasanya harus kayak gitu ya, biar nggak terdengar spesialis banget ya. Karena kayaknya nggak ada yang spesialis di dunia digital deh Mas. Oh iya, kenapa kayak gitu? Since ini bukan ilmu pasti kayak matematika gitu. Kita ambil contohnya Elon Musk. Elon Musk aja mungkin besok bisa beli Wikipedia gitu, terus kita semua jadi bingung mau ngapain kan. Jadi kayaknya tidak ada sosok orang yang bisa disebut spesialis, benar-benar spesialis deh. Di bidang digital ya, Mas Rasif ya. Iya. Ya. Oke, karena ini udah mulai banyak ya yang udah join. Mungkin kita bisa langsung mulai aja, Kak Rasif, pembahasan kita pada malam hari ini. Teman-teman di sini silakan simak, silakan apa namanya catat dan foto dan storykan kegiatan kita pada malam hari ini ya teman-teman. Dan yang mau aku sampaikan adalah materinya ini akan sangat asik, akan sangat seru, dan akan sangat lucu ya, Kak Rasif ya. Jangan membangun ekspektasi Oke. dulu. Ngasih beban aja dulu, ngasih beban. Oke. Oke, silakan teman-teman disimak materi pada malam hari ini dan kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung di chat di kolom chat ya teman-teman, bisa langsung ditulis di situ atau mungkin teman-teman nanti mau open mic bisa dilakukan ketika sesi tanya jawab nanti. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Kak Rasif. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Rasif Hibatullah, biasa dipanggil Rasif, dan
daripada kita ngomong ekspektasi, sekali lagi saya bukan siapa-siapa, tapi semoga apa yang saya bagikan malam ini bisa jadi insight yang menarik gitu ya, bisa jadi sesuatu yang bisa dibawa pulang gitu dan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi aku izin share materi presentasi. Aduh, presentasi berat banget. Share apa ya? Share curhatan sedikit di slides ya. Dan baca di komen-komen tadi kayaknya banyak yang ada yang ngomong relate dengan kerjaan, ada yang sesuai dengan apa tadi, tugas akhir ya, sesuai dengan tugas akhir gitu. Ini di sini langsung aja saya mulai, aku mulai. Jadi sebelumnya kenalin semuanya, saya Rasif dan ini akun Instagram beneran saya. Jadi @saturn, silahkan di stalking kalau mau. Saya pernah kerja di Froyo Story, agency di daerah Bintaro. Kalau teman-teman tahu Froyo Neon dan Froyo Story, itu satu kesatuan. Saya kerja di agensinya. Terus saya pernah kerja di RWE Binda juga, itu agensi sosial media di daerah Jogja. Dan yang terakhir sekarang as social media associate di loket.com. Ya kali nggak, ya bener banget. Itu salah satu programnya. Itu email saya kalau mau menghubungi saya, kalau ada side joban silahkan menghubungi saya, nggak masalah. Ada nomor telepon juga kalau misalnya mau menghubungi saya masalah side job juga boleh banget gitu. Oke. Lanjut. Sedikit perkenalan lagi. Ini adalah brand-brand yang pernah saya handle, yang dulu dan sampai sekarang saya handle ya. Jadi saya pernah handle BRI, Selera Pedas, ada namanya Frizi kalau teman-teman tahu, Kuku Bima, ada Gojek juga pernah bikin konten di sana, ada Fastron, BSI, Semen Gresik, Jago Bangunan, Oli Meditran, PUPR, ada Loket.com sekarang, lalu ada Gotix yang sekarang rebrand namanya jadi Loket Screen, sama ada satu lagi Semen Dynamics gitu. Nah sekarang ngomongin masalah branding ya, jadi saya malas banget kalau udah sosial media, jadi kita bahas flora dan fauna aja ya. Jadi pembahasannya tentang panen sirih gading dan juga ternak ikan gurame. Yang pertama pembahasan intisari konten dan branding, lalu yang kedua teori analisis konten iklan yang guyon dan bikin rame gitu. Sebenarnya tidak terlalu serius juga pembahasan ini, jadi dibawa santai aja ya. Yang pertama adalah panen sirih gading, pembahasan intisari konten dan juga branding. Nah, masuk ke branding, sebenarnya branding itu apa sih kalau diartikan gitu. Jadi kalau menurut saya, branding sendiri adalah apa yang orang lain pikirkan tentang kita atau tentang brand yang kita handle atau brand yang kita miliki gitu. Bukan apa yang kita selalu bilang tentang diri kita sendiri atau brand kita sendiri. Jadi bagaimana orang itu memandang apa yang kita miliki, apa yang brand kita miliki. Nah, itu namanya branding gitu. Nah, dari branding menuju ke konten. Sedikit sharing, mungkin teman-teman di sini ada yang kerja di agensi juga, boleh ditulis di kolom komentar mungkin yang kerja di agensi. Wah, budak-budak konten ya, yang setiap hari harus menunggu brief gitu. Jadi mungkin ini sedikit share bagaimana saya pekerjaan anak Jaksel, Jaksel banget tuh. Bagaimana saya membuat brief dari brief jadi konten ya. Dan mungkin teman-teman juga punya caranya sendiri dan ini caranya saya. Jadi dari brief datang, brainstorming bersama teman-teman yang lain, karena kita di agency itu pekerjaannya, divisinya itu bukan hanya sebagai content creator aja, jadi ada strategi
dan lain sebagainya. Kita harus brainstorm di sana. Lalu yang paling penting selanjutnya adalah bikin grand strateginya dulu, itu sebagai pilar utama bagaimana sebuah brand akan berjalan gitu. Setelah grand strateginya sudah dibuat, lebih spesifik lagi kita bikin social media content strategy. Lalu setelah bikin sosmed konten strategi dikonversi menjadi sebuah konten. Nah, ini yang biasanya ada di sebuah strategi konten gitu. Ada 5W1H. Tapi kayaknya terasa dan terdengar membosankan. Jadi di sini kita ganti dengan kasihan Baginda, kenapa, apa, siapa, kapan, dan juga bagaimana dan di mana. Nah, dari 6 poin ini yang harus dan biasanya ada di strategi konten adalah kenapa melakukan ini. Jadi tujuannya tuh apa sih? Sebelum memulai semuanya gitu, teman-teman juga harus tahu tujuannya tuh mau apa sih? Apakah karena salesnya lagi turun kita mencoba untuk naikkan, ataukah mau melaunching sesuatu? Itu harus ada alasannya, harus ada kenapanya gitu. Kenapa melakukan ini? Tujuannya tuh apa sih? Nah, yang kedua apa sih yang mau dicapai gitu? Viral kah? Naikin sales kah? Naikin awareness kah? Lebih dikenali kah? Harus tahu tujuannya. Apa yang mau dicapai itu apa sih gitu. Lalu yang ketiga tuh siapa yang mau ditarget audiensnya itu mau siapa? Buat siapa? Buat ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak? Gitu. Terserah gitu. Atau mau mbak-mbak gitu. Karena kita nggak mungkin kan, misal kita punya brand gamis muslimah, terus wah enggak, kayaknya kita target audiensnya anak pang deh. Itu kan bertolak belakang ya. Jadi target audiensnya juga harus dipikirkan gitu. Itu juga penting, itu di poin ketiga. Di poin keempat, kapan akan tayang. Di sini tuh kapannya lebih ke jualannya tuh mau kapan sih? Mau hari besar aja, ataukah di pagi hari aja, di siang, sore, ataukah malam? Gitu. Ini lebih ke scheduling kapan si kontennya itu akan naik. Yang kelima, gimana sih caranya? Apakah dengan benefit yang didapatkan atau dengan promo? Nah, yang terakhir, di mana sih mau ditayanginnya gitu, mau jualan di mana? Di TV, di sosmed, di koran? Karena setiap media juga memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing ya. Treatmentnya juga di setiap media pasti akan berbeda. Kita nggak mungkin pakai treatment koran di sosmed, di Instagram gitu yang visual base itu sangat tidak mungkin. Nah, yang biasanya ada di strategi konten lagi yang sangat penting banget. Yang pertama itu adalah konten pilar. Mungkin teman-teman yang kerja di dunia kreatif sudah tidak asing dengan yang namanya konten pilar ya. Pilar-pilar yang menopang sebuah brand gitu. Sama kayak rumah, kalau nggak ada pilarnya kan tidak ada yang menahan rumah tersebut untuk terus berdiri tegak gitu. Jadi di situ harus ada konten pilarnya tuh mau apa dulu? Apakah bisa konten pilar yang saya bikin itu biasanya terbagi jadi 3 konten pilar. Yang pertama ada hard sell, soft sell, lalu yang ketiga itu biasanya saya masukin gimmick gitu. Itu bebas sebenarnya konten pilarnya mau dimasukin apa aja. Yang penting yang pertama harus tadi balik ke slides yang tadi, brainstorm dan juga ada grand strateginya dulu. Lalu selain konten pilar, yang penting lagi yang kedua adalah proporsi kontennya. Mau dibuat berapa persen di sebulan tayang gitu misalnya. Karena nggak mungkin kalau misalnya balik lagi contohnya kita akun jualan gamis gitu, terus kita mencoba treatment
proporsi kontennya seperti sebuah media yang harus tiap hari naik, harus kalau tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan harus selalu update gitu, itu juga kurang wise. Jadi proporsi kontennya tuh harus diatur juga. Lalu yang ketiga ada mapping, content mapping, persebaran konten dalam waktu tertentu, itu juga harus dipikirkan. Karena kalau kita terlalu banyak hard sell ya dalam 1 bulan, juga mungkin audiens akan merasa bosan. Kalau kebanyakan soft sell-nya dari akun jualan nanti bisa dikira akun lawak mungkin. Jadi mapping kontennya juga harus sesuai. Lalu yang terakhir yang biasanya ada di strategi konten, ada key content, penentuan gaya bahasa dan konsep yang akan dibawa dalam sebuah brand, atau biasa dibilang brand voice-nya ya, mau kayak gimana gitu. Apakah serius, apakah lucu-lucuan. Nah di situ ditentukan gitu. Bikin konten itu gampang, yang bikin susah itu cuman deadline-nya gitu. Kadang-kadang deadline dan ekspektasi klien tuh sangat-sangat membuat berat ya. Jadi kadang ekspektasi klien yang besar itu dikarenakan mereka memiliki budget yang kecil ya. Itu fun fact aja. Fun fact di dunia kreatif biasanya sih gitu. Tapi ya saya tidak menyalahkan lah ya. Oke, sedikit yang saya bisa share tentang bagaimana saya selama ini membuat sebuah konten. Ini mungkin tidak selalu benar kayak yang saya jelasin tadi, karena menurut saya tidak ada yang benar-benar spesialis di dunia digital, tapi bisa teman-teman tiru kalau dirasa ini gampang diikuti gitu. Ini resep saya membuat konten biasanya. Jadi ada 3 hal yang dibutuhkan, ada what we have, what they want, dan juga what's going on gitu. Jadi apa sih yang kita miliki, lalu apa sih yang mereka inginkan, dan juga apa sih yang sedang terjadi gitu. 3 hal ini kalau diramu menjadi sebuah konten, contohnya adalah kayak gini. Ini dulu kayak sempat rame konten Twitter di akun Kementerian PUPR ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang main Twitter dan mengikuti PUPR, itu akun yang paling luwes, akun kementerian yang menurut saya paling luwes gitu, karena isinya meme Pak Basuki doang ya kebanyakan. Jadi dengan 3 hal tadi, what we have, what they want, dan juga what's going on gitu. Yang pertama adalah what we have, apa sih yang kita punya di Kementerian PUPR gitu contohnya. Yang kita punya ya Pak Basuki gitu. Ketika audiens membuka akun PUPR, ya yang dicari Pak Basukinya gitu. Kita punya Pak Basuki sebagai sebuah nilai yang bisa diperjualkan. Lalu apa sih yang mereka pengenkan gitu? Yang mereka inginkan itu apa sih? Nah di situ audiens juga mengidolakan Pak Basuki, jadi mereka juga menginginkan Pak Basuki. Ada salah satu tweet yang saya capture juga di situ, dia sangat, audiens ini sangat respect lah sama Pak Basuki gitu, dan banyak banget audiens yang serupa kayak beliau gitu. Ditambah what's going on, jadi waktu itu lagi rame momen Pak Basuki di videoin gitu ya, doi lagi bawa kamera gitu kayak fotografer, padahal beliau seorang menteri gitu. Jadi kita menggabungkan 3 hal tersebut. Apa yang kita punya Pak Basuki, yang audiens pengenin Pak Basuki, mengidolakan Pak Basuki, dan saat itu lagi juga momen Pak Basuki viral gotong-gotong kamera, jadilah konten Basuki Moto. Mungkin teman-teman yang asal Jogja sangat relate ya dengan font dan juga gaya poster seperti ini gitu. Karena ini rip off dari spanduknya Anton Foto. Dan resultnya lumayan, waktu itu terakhir saya cek sih 11.000 retweet ya, 1.000 sekian quotes retweet, dan juga 60 ribuan likes gitu. Ini salah satu contoh aja.
Nah, ini resep gampang lainnya bikin konten, sama seperti tadi, what we have ditambah what we offer itu sama dengan hard sell konten. Jadi apa yang kita punya sama apa yang kita tawarkan itu bisa jadi konten yang hard sell, yang sangat jualan dalam tanda kutip. Lalu yang ketiga ada what we have plus what they want, sama seperti tadi, itu jadi soft sell konten. Kita bisa narik awareness yang banyak banget dari kontennya Pak Basuki ini tadi, gitu. Lalu yang ketiga, what society have ditambah what we give sama impact-nya apa, itu jadi storytelling konten gitu. Dan storytelling konten ini sekarang banyak banget ya dipakai gitu di TikTok, konten creator sambil make up gitu, sambil cerita. Biasanya diawali dengan aku pengen cerita tapi temenin aku ngapus make up dulu yuk, yang sambil gitu-gitu kan. Biasanya itu banyak banget dan sangat menarik banget gitu. Itu tadi sedikit pembahasan tentang brandingan gitu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom chat, nanti dijawabnya sama Azam aja kalau boleh ya. Itu sedikit tentang brandingan. Lalu masuk ke pembahasan yang kedua, mungkin agak cepet aja ya. Jadi ini adalah teori analisis konten atau iklan guyon yang bikin rame gitu. Nah, ini salah. Nah, sebelum membuat materi ini, saya tanya sama Google gitu, do most people hate atau suka sih sama advertisement gitu. Dan ternyata jawabannya banyak banget yang bilang bahwa orang-orang tuh nggak suka sama iklan gitu, nggak suka sama hal-hal yang tiba-tiba muncul ketika lagi lihat video mungkin di YouTube, ads-nya tiba-tiba nongol gitu. Mereka nggak suka ternyata. Lalu saya validasi lagi, saya tanya lagi, emang bener ya orang-orang tuh emang banyak yang nggak suka ya sama advertisement gitu. Dan ternyata memang hasilnya adalah 51% dari responden mereka merasa terganggu sama ads yang tidak relevan sama mereka. Ini dari Forbes ya, tahun lalu, yang tidak relevan sama mereka gitu. Mereka nggak suka. Tapi emang saya nggak bisa ngomong ya. Tapi memang benar gitu. Orang-orang tuh benci sama ads gitu, sama iklan gitu. Kalau menurut saya mereka bukan benci sama advertisement, tapi mereka benci iklan-iklan yang jelek, iklan-iklan yang tidak menarik, iklan-iklan yang tidak relevan, yang bisa dibilang sebuah bad advertisement gitu. Jadi menurut saya, sekali lagi ini subjektif dari pengalaman saya gitu, hasilnya adalah seperti ini. Kayaknya iklan itu tidak mengganggu kalau iklan itu menarik. Jadi tinggal dirubah aja sebuah advertisement jadi sebuah entertainment, jadi sebuah pengalaman entertain yang baru. Nah, ini salah satu sebuah cara untuk mengubah sebuah advertisement menjadi sebuah entertainment, yaitu dengan sebuah humor gitu. Banyak banget dipakai brand-brand, dan kebetulan brand-brand yang saya pegang dari dulu dan sampai sekarang emang kebanyakan memakai taktik ini, taktik yang tidak serius dan bisa diikuti oleh banyak orang. Ini saya sebutin tiga taktik aja. Jadi yang pertama ada surprise atau prank atau wordplay. Yang kedua ada wordplay, maaf. Nama yang ketiga itu ada parodi. Ini aku coba jelasin satu-satu. Mungkin banyak yang familiar juga sama prank. Atta Halilintar jadi gembel, Baim Bong jadi gembel, Raffi Ahmad jadi gembel jadi Raffi Ahmad, ya gitu-gitulah pokoknya kan.
banyak banget gitu prank-pranknya. Jadi secara singkatnya adalah menggambarkan atau menciptakan keadaan yang di luar dugaan. Contohnya ini, waktu itu Gojek dan Bu Siska Suitomo itu bekerja sama menjadi KOL, kalau sekarang ya sebutannya KOL gitu. Jadi siapa sih yang nggak kenal Bu Siska gitu? Koki tiap minggu yang kita tunggu-tunggu dengan background gitu lah ya. Bu Siska Suitomo gitu. Kita saat itu mau menjalankan promo. Jadi kita bikin sebuah strategi di mana menggambarkan bahwa Bu Siska mau ganti panci nih, dalam tanda kutip pensiun gitu. Itu akan menjadi dan akhirnya menjadi sebuah berita yang besar gitu di mana-mana. Akhirnya media-media juga banyak yang memberitakan, padahal kita tidak bekerja sama dengan media saat itu gitu. Lewat satu postingan aja. Dan turns out ketika itu sudah ramai dan awareness-nya dirasa sudah cukup, kita spill sebenarnya Bu Siska gantung panci itu ngapain sih? Ini video dari Gojek dan juga Bu Siskanya. Gantung panci. Halo sahabat-sahabatku tercinta. Pada kesempatan ini saya ingin mengklarifikasi terkait beberapa pemberitaan yang muncul di media kemarin. Memang benar saya gantung panci. Selain itu juga saya gantung penggorengan, sutil. Nungguin ya. Jangan khawatir. Saya tetap aktif di dunia perkulineran. Saya gantung cuman sementara karena lagi ada food diskon GoFood. Bikin saya lebih happy karena order makanan banyak diskonnya. Bagaimana GoFoodis? Meriah bukan? Itu tadi spillan akhir videonya ya. Ada yang komen juga itu prank gantung panci meriah bukan? Lalu yang kedua, masuk ke wordplay atau memainkan kata-kata yang ambigu atau bisa menjadi berbagai arti atau mengganti kata-kata normal jadi sebuah kata-kata dengan arti yang baru. Ini adalah salah dua taktik humor. Dan contohnya ini paling gampang lewat Gojek lagi ya. Jadi waktu itu Gojek lagi ada campaign untuk cerdikiawan namanya. Mungkin teman-teman ada yang aware sama campaign ini. Ini aku coba style video. Oh iya, fun fact-nya setelah Gojek membuat video ini cerdikiawan, kata-katanya itu masuk KBBI. Jadi menjadi sebuah kata yang baru. Gitu. Oke, ini contohnya untuk konten atau iklan yang dengan wordplay ya. Ini kisah para cerdikiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan. Setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal, melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cerdikiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Nah, itu tadi. Yang mengisi juga suaranya Mbak Nana ya. Nana Mirdad. Oh, bukan dong. Najwa Shihab ya. Itu tadi campaign cerdikiawan dari Gojek dengan memainkan
kata-kata. Oke. Selanjutnya ini saya coba beredelin satu-satu dari video Gojek tadi ya. Jadi dari awal teksnya ini adalah kisah para cendekiawan anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Nah, di awalnya kita hook dengan ingin memperkenalkan si cendekiawan ini, kayak gitu, anak bangsa yang berkarya tapi dengan cerdik gitu. Nah, yang kedua emphasize problemnya. Tadi kita dengerin juga Mbak Nana ngomong segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan gitu. Ketika keran galonnya patah gitu, kita bisa pakai garpu. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik dan lain sebagainya. Di sini lebih menjelaskan bagaimana si anak bangsa ini menyelesaikan masalah dengan cerdik gitu. Ya mungkin teman-teman bisa sambil membaca, dan kalau di search di YouTube juga masih ada videonya Gojek Cendekiawan ya. Lalu yang terakhir, jangan lupa call to action di setiap postingan, baik video maupun still image gitu. Nah, di video yang tadi call to action-nya adalah jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi karya anak bangsa, Gojek pasti ada jalan. Tuh. Call to action-nya adalah ya memperkenalkan Gojek dan juga kalimat pasti ada jalan. Key message yang dibawa Gojek pada saat itu. Lanjut ke taktik yang terakhir, yaitu parodi atau menggunakan dunia lain dari brand atau produk atau jasa lalu dibelokkan menjadi relevan dengan penawaran kita. Parodi bisa juga diartikan rip off ya kali ya, kalau di dunia desain mungkin ya, Mas Azam, betul nggak ya? Betul ya, bisa diartikan rip off juga. Nah, ini dari Gojek lagi, ini memparodikan baliho-baliho calon-calon pada saat itu untuk memperkenalkan promo dari Gojek. Jadi kita ngambil treatmentnya, treatment baliho gitu. Dan ini dipasang beneran ya. Saudara Topan Tantun sama Haji Mumpung ya. Oke, ada yang tahu lagi? Silahkan komen di bawah ya. Oke, ini sudah mau selesai dan mungkin biar sedikit merefresh otak juga gitu. Ini ada 3 video yang sangat saya sukai. Bagaimana video-video ini tuh menurut saya sukses sebagai sebuah ads, sebuah iklan gitu. Ini ada 3 faktor sukses juga yang saya tuliskan di sini secara subjektif juga menurut saya ya. Yang pertama adalah relevansi terhadap produk atau jasa. Di sini ada ads-nya Indo Es Krim. Mungkin teman-teman ada yang tahu iklan ini, iklan Indo Es Krim. Dulu sangat ramai sekali. Coba saya play. Jangan lari kau pengecut. Kamu berani-berani bilangkah kamu pengecut? Karena hanya pengecut yang bisa mencuri makanan adiknya sendiri. Agenda Ratu, sepertinya akan ada perkelahian. Ya! 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 Ya!
Hentikan! Pertengkaran kalian hanya membuang waktu, anakku. Apa yang kalian perebutkan itu adalah kenikmatan tak terbayarkan oleh emas manapun. Ayo, ikut ibu. Suamiku. Halo, Cepat suamiku, aku perlu bantuanmu. aku segera datang. Head west. Ha! Ha! Hus! You are on the fastest route despite usual traffic. Ha! Kia! Ha! Cukup, hentikan. Ha! Kia! Ha! Ya! Ha! Ya! Ha! Ya! Ya! Ah, Indo es krim. Indo es krim. Hah? Indo es krim? Ya! Indo Es Krim Nusantara! Indo es krim Nusantara. Indo Es Krim Nusantara terbuat dari kelapa, nangka, dan alpukat. Untuk rasa es teler yang spektakuler. Yang kacang hijau lezat. Aku suka yang kopior. Ayo, makan, ayo. Enak sekali. Indo Es Krim Nusantara. Ya, itu dari salah satu iklan yang menurut saya menarik ya. Karena relevansi terhadap produknya sangat kuat sekali gitu. Memperkenalkan rasa Nusantara dengan treatment konten Nusantara gitu. Ada yang pernah nonton nggak sih ini? Di Indosiar ya dulu kalau nggak salah acara TV-nya ya. Lalu yang kedua ini ada sebuah iklan dari Thailand sebenarnya. Angling Dharma bener banget. Di Indosiar ya waktu itu ya kalau nggak salah ya Mas Azam ya. Betul. Ini yang kedua adalah relevansi terhadap audiens. Ini ada sebuah iklan Thailand, iklan link aja sebenarnya. Tapi diberikan untuk orang-orang Indonesia. Kita tonton dulu kali ya video. นี่คือคลิปสร้างความมั่นใจเปลี่ยนสมยศเป็นคนใหม่ใน1 วันอ้าวลืมบอกไปครับที่มีซับอินโดนีเซียเพราะเรารู้ว่าคุณชอบดูคลิปไทยแค่นี้แหละครับไปดูกันต่อเลยเฮ้ยน้องจ่ายวันนี้เลยด่วนเวลาจะจ่ายบินอะไรด่วนแต่ไม่ได้มีหมดอายุ โอ้โหวันเดียวเองน้องช่วยหน่อยนะ มีหมดอายุ ใช้แอปจ่ายจะง่ายกว่าแล้วเอาเวลาที่เหลือไปพัฒนาร่างกายพัฒนากล้ามเนื้อทั้งไบเซ็ปและไตรเซ็ปเวลาจะเดินทาง จริงๆ ชอบใจ 8 บาทพี่ 8 บาทแป๊บหนึ่งแป๊บ8 บาท8 บาทอ่ะเอาไป ไปหาแลกมา ติดไปก่อนได้ไหมไปหาแลกมาเลยพี่ ใช้แอปเรียกรถมารับจะง่ายกว่าไม่ต้องรอเงินทอนด้วยแล้วเอาเวลาที่เหลือไปพัฒนาสมองเวลาจะช้อปปิ้ง ขอซื้อเสื้อตัวนึงหนาว ปิดแล้วพี่ เปิดละปิดแล้วพี่ ใช้แอปช็อปได้24 ชั่วโมงเบาๆหน่อย
ระหว่างที่รอก็สร้างสมาธิฟื้นฟูจิตใจ ต้มยำกุ้งเห็นไหม เวลาจะสั่งอาหาร หมด ผัดไทยอ่ะหมดข้าวมันไก่อะ รอ กี่คิว 3 ชั่วโมง ต้มยำกุ้งเห็นไหม หมด ลืม ใช้แอปสั่งอาหารได้ง่ายๆ พร้อมส่งถึงที่ ส่งแล้วครับคุณผู้ชาย สุดยอดกำลังหิวพอดี อยากมั่นใจมั้งว่ะ ง่ายจะตาย แค่ดาวน์โหลดลิงก์อาจารย์มาทำได้ทุกอย่างลองจับดูดิ ไม่ว่าจะจ่ายบินสั่งอาหาร จองตั๋ว เรียกแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์จ่ายภาษี แค่คลิกเดียว จบ เอ้า มันบอกใช้ที่อินโดนีเซียเท่านั้น ที่คนไทยใช้ไม่ได้ ไปอินโดนีเซียกัน อย่าบอกนะวันนี้โฆษณาของอินโดนีเซีย ใช่ครับ โลโก้แอปอยู่ข้างๆพี่อะครับ โลโก้ แอปลิงก์อาจารย์เดี๋ยว และเนี่ยคือสิ่งที่ยืนยันว่าแอปเนี้ยสำหรับคนอินโดนีเซียเท่านั้นนะ ลิงก์อาจารย์บิกินเปเดอาปาปาบิซานี่คือ Kalau tadi iklan link aja yang menurut saya sangat menarik ya, teman-teman bisa nonton juga di YouTube. Dan memang kayak yang tadi ditulis di videonya gitu, hasil risetnya adalah memang audiens orang Indonesia itu sangat menyukai film dan juga video-video dari Thailand. Jadi dipilihlah treatment menggunakan talent Thailand, tulisan Thailand, dan juga tentunya bahasa Thailand ya. Nah, yang ketiga adalah tiga faktor sukses, yaitu variatif. Ini adalah satu iklan Jepang, tapi ini kompilasi gitu. Teman-teman bisa tonton juga nanti di Daihatsu Wake commercial. Ini aku setel sedikit aja. Daihatsu. あんちゃん何してんの？これでみんなのゴルフバッグ縦に積めるだろう。あんちゃん。みんなのゴルフバッグ縦に積めるだろう。なんだこの車。ウェイクだよ。何？どでかく使おう。ウェイクだよ。悪かったな。ダイハツ。あんちゃん何してんの？ドライブ先でもサイクリングしたいからよ。あんちゃん。ドライブ先でもサイクリングしたいからよ。なんだこの車。ウェイクだよ。何？どでかく使おう。ウェイクだよ。あれ欲しい。ダイハツ。あんちゃん何してんの？キャンプに食材たくさん持っていくから冷蔵庫をよ。あんちゃん。キャンプに食材たくさん持っていくから冷蔵庫をよ。なんだこの車。ウェイクだよ。何？どでかく使おう。ウェイクだよ。でかい。Itu sedikit dari videonya. Kayak message-nya sama, menjual sebuah mobil yang muat banyak barang gitu, tapi treatmentnya divariatifkan dengan berbagai perlakuan terhadap mobil. Tadi kita lihat si Acan gitu, sebenarnya sama tapi variatif iklannya jadi sangat menarik. Gitu. Nah, ini saya masuk ke overhead anak konten ya. Jadi teman-teman yang kerja di dunia agency, dunia kreatif, dunia konten, mungkin ada juga di sini yang konten creator gitu, merasa relate dengan ini. Banyak
banget yang tanya harus nggak sih tap in terus-terusan ke tren yang viral gitu, karena banyak banget sekarang tren-tren viral yang katanya kalau nggak diikutin kita nggak keren atau kita nggak up to date atau terbelakang gitu mungkin. Jadi kalau dari saya ya tergantung gitu, apakah brand kamu bisa tap in tanpa kelihatan maksa, atau apakah audiens kamu tahu dan siap dengan hal itu, atau lebih tepatnya kelihatan norak atau enggak gitu. Jadi tidak harus tap in jika dirasa tidak mampu, atau brand kamu atau kamu sendiri tidak merasa oke dengan hal itu juga nggak apa-apa, karena tap in trend itu hal kesekian yang bikin brand atau kamu bagus gitu. Jadi jawabannya adalah tergantung. Kalau boleh saya share sedikit, ini ada tap in trend yang dari manajer saya pun tidak merasa ini dipaksakan. Jadi waktu itu Gracia Poli dan juga Apriani ya kalau nggak salah, itu waktu itu juara Olimpiade, dan itu hal yang sangat menggembirakan bagi masyarakat Indonesia gitu, dan ramai dibicarakan dan banyak banget brand yang tap in. Salah satunya adalah Selera Pedas ya. Sebuah mie tips nungguin mie matang. Buka bungkus mie dengan niat mengharukan dapur. Lakukan pemanasan. Ambil alat latihan. Berlatihlah dengan penuh mimpi. Tiriskan mie dan pikirkan ini semua untuk perut tercinta. Aduk bumbu dengan semangat nasionalisme. Rayakan kematangan. Nikmatin pedasnya dengan rasa bangga. Itu salah satu contoh tap in aja gitu. Waktu itu tap in ke si Apriani dan juga Gracia Poli ya. Lalu overheard yang kedua, gimana sih cara bikin konten pas lagi mentok gitu. Kalau dari saya sarannya ya cuma satu, perbanyak referensi aja gitu. Perbanyak referensi itu bisa apa aja gitu, bisa dengan banyak baca buku, nonton film, banyak dengerin lagu, ngobrol sama orang, kepo sama sesuatu, karena ide konten itu bisa datang dari mana aja. Kalau dari pengalaman saya pribadi sih, saya selalu cari ide konten dengan berkeliling kota gitu, naik motor aja sambil melihat ke sekitar, karena dari situ aja udah banyak banget ide-ide kontennya gitu yang dihasilkan. Atau nonton film, nonton acara TV, itu juga bisa memperbanyak referensi. Nah ini cerita sedikit, ini saya bukan tipe orang yang bangun pagi, jujur aja gitu, tapi suatu hari saya nonton Mamah Dede dan terinspirasi dari acara TV-nya beliau gitu, jadilah konten ini, konten video di Gojek.
Mah, curhat dong, Mah. Nama dulu nama. Hehehe, buru-buru tuh dia. Oh, iya, Mah. Saya Yunipara dari Cipondo. Curhat dong, Mah. Iya dong, Bu. Mah, saya kan kadang suka males ya masak buat si ayah. Saya boleh mesen GoFood aja gak sih, Mah? Bu Yuni, sesungguhnya orang yang males masak itu biasa. Iya, Mah. Selain males, saya juga capek nyari potongan. Hah? Pojokan? Potongan, Mah. Potongan. Ya, Bu Yun. Kalau gitu, mending Bu Yuni join Go Club aja. Astagfirullah, pergi Go Club. Bukan. Itu loh, loyalty program Gojek. Kalau udah daftar, Ibu bisa dapat potongan harga pas mesen GoFood. Gimana cara ikutannya? Buka aplikasi Gojek, klik daftar di bagian Go Club. Udah. Aduh, Mah, makasih banget. Gak pusing lagi nyari potongan. Hah? Ponakan? Mah, udah. Ya, itu salah satu ide yang ditemukan secara random ya. Bukan random juga sih, secara tidak sengaja, karena saya bukan orang dengan tipe yang bangun pagi gitu. Yang terakhir, gimana sih cara bikin konten yang gampang tapi di approve, ada tapinya lagi tapi tetap keren gitu. Yang utama sih ya kenali sama jatuh cinta sama brandnya ya, brand apapun yang kalian pegang, atau mungkin teman-teman seorang content creator gitu ya, jatuh cinta aja dulu sama pekerjaannya, jatuh cinta dulu sama brandnya. Jangan lupa riset soal audiensnya juga, cari tahu yang mereka suka tuh yang kayak gimana sih, habitnya mereka tuh yang kayak gimana sih, lalu yang jadi irisan sama brand yang kalian pegang tuh apa gitu. Jadi ngelotok sama brandnya, sama ya rajin-rajin cari referensi sama tren apapun yang lagi hangat gitu. Yang paling penting sih jangan lupa jatuh cinta aja sih sama brand yang di handle, dan itu menurutku sudah 50% problemnya terhapuskan lah. Sama yang terakhir, buatlah konten yang bagus, karena viral itu cuma bonus. Itu aja sih. Itu aja, sekian dari saya. Semoga tidak malah makin membebani gitu. Semoga ada insight yang menarik dari apa yang saya sampaikan ya. Sekian aja dari saya. Terima kasih banyak ya teman-teman semua ya. Terima kasih. Oke, wow, materinya luar biasa banget ya Kak Rasif ya teman-teman semuanya. Terima kasih banget Kak Rasif, pembawaannya sangat menyenangkan, slide-nya juga sangat menghibur ya kan. Tadi ada Bang Komeng di bawah ya kan, itu kenapa ada Bang Komeng di bawah gitu kan. Terus banyak juga materi-materi, poin-poinnya yang membuka wawasan, terutama kan banyak teman-teman di sini mungkin yang harus berkecimpung dengan sosial media ya, entah mungkin banyak teman-teman yang juga brand atau business owner, ada mungkin juga teman-teman yang kerja di agency, harus nge-handle sosial media, atau mungkin juga teman-teman ada yang bekerja di brand, bekerja di secara in-house gitu kan, megang sosial media bisnisnya gitu kan, perusahaannya gitu. Ya tadi banyak poin yang sangat bermanfaat ya menurutku, kayak tadi ada rumus-rumus yang dibocorkan juga gitu kan, yang jadi tahu gitu loh caranya bikin konten yang hard selling itu seperti apa. Tadi kan ada rumusannya gitu kan, apa yang kita punya dan apa yang kita ingin tawarkan itu jadi hard selling. Kemudian kalau mau bikin konten yang soft selling itu seperti apa, ada rumusannya with what we have sama apa yang audiens mau gitu kan, jadi konten yang soft selling gitu kan. Ya banyak cara yang dijelaskan dalam poin-poin tadi gitu kan gitu. Dan ini apa ya, buat aku juga sebenarnya sangat-sangat menambah wawasan ya gitu. Nah, sebelum aku buka pertanyaan, aku mau nanya satu pertanyaan dulu Kak Rasif. Boleh ya? Boleh dong. Boleh ya, oke. Oke. Tadi seru banget kita diajak nonton bareng
iklan ya nggak sih gitu. Kita nonton bareng iklan. Tapi pertanyaannya adalah itu iklan kan dari brand-brand besar ya. Bagaimana kalau kita sebagai brand owner gitu kan atau business owner yang masih kecil mungkin sifatnya apa ya kelasnya SMB mungkin ya small medium business gitu untuk untuk bisa melakukan aktivitas di sosial media strategi apa yang paling cocok? Strategi apa yang paling cocok gitu ya buat small business gitu. Iya, betul. Sebenarnya sekarang banyak banget sih Mas Azam gitu buat nyari awareness orang lain gitu. Apalagi sama TikTok gitu, misalnya TikTok yang sebenarnya secara pakem algoritmanya kalau dari yang saya baca dan yang saya tahu ya belum kebaca gitu algoritmanya tuh gimana, video yang rame tuh yang kayak gimana tuh sebenarnya belum bisa kebaca gitu, jadi masih banyak banget caranya. Kalau misalnya contohnya aja gitu pakai platform TikTok gitu buat naikin awareness ke brand yang masih kecil, ya konsisten aja di situ. R&D aja dulu gitu, research and destroy aja. Tapi jangan lupa juga bikin pilar-pilar kontennya gitu. Jadi kita nggak asal bikin konten dengan effort yang besar terus tiba-tiba kita nggak viral gitu, nggak mencapai sesuatu yang kita inginkan gitu, jatuhnya kan sakit ya. Jadi yang paling penting ya pilarnya dulu dibenerin, strateginya mau gimana, tentuin dulu platformnya mau apa gitu. Misal kita pakai TikTok, ayo udah berarti di TikTok tuh bikin kontennya selama maksimal berapa menit sih, konten apa aja sih yang disukain di sana gitu. Plus karena algoritmanya nggak kebaca, ya R&D di sana tuh sangat enak banget gitu. Kalau nggak berhasil ya udah coba yang lain. Kalau berhasil ya dilanjutkan. Gitu sih. Kalau dariku R&D itu penting banget sih. Nah, kalau misalkan kita sebagai small medium business ya di sosial media, sejauh mana ekspektasi kita taruh untuk di platform sosial media? Apakah kita cuman bisa berekspektasi kita akan mendapatkan awareness saja atau kita boleh berharap langsung ada sales gitu? Berharap langsung ada sales boleh-boleh aja. Kan itu tergantung dari brand ownernya ya. Jadi makanya tadi yang aku jelasin di awal, tujuannya mau apa dulu nih? Gitu. Kalau tujuannya memang mau cepet salesnya, bisa pakai ads mungkin kita. Atau kalau memang small business tapi ternyata Mas Azam kaya raya, pakai KOL langsung gitu mungkin, ya kan? Itu juga bisa. Jadi tujuannya dulu sih Mas, kalau misalnya memang tujuannya sales ya bikin strateginya yang ke arah sales, bikin konten-konten yang dibikin call to actionnya ke arah sales gitu. Oke, baik. Berarti emang harus tahu dulu ya kita di sosial media itu kepentingan bisnisnya ada di mana gitu ya. Kalau misalkan mau langsung jualan, incar sales gitu ya, berarti harus ada strategi tertentu gitu, bukan cuman sekedar bikin konten-konten aja, melainkan harus ada mungkin aktivitas tambahan mulai dari ads dan gandeng KOL atau influencer gitu ya Mas Rasif ya. Iya. Oke, kalau gitu kita sekarang buka pertanyaannya. Silakan teman-teman yang mau nanya bisa hands up. Nanti kita open mic atau teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Nah, di kolom chat ya.
Gitu. Nah, tadi ada pertanyaan pertama dari Kak Vicky Dulamayo atau Kak Fikdul ya. Oke, dari Kak Fikdul pertanyaannya adalah bagaimana menentukan isi dari konten pilar. Nah, cara bikin konten pilar itu gimana sih? Yang sekiranya relevan dengan kebutuhan brand, tapi tetap mengedukasi dan engaging dengan audiensnya. Soalnya, saya rasa sosmed yang engagement-nya tinggi rata-rata tuh media kayak Volkatif, USA Fit, dan yang sejenisnya. Terima kasih. Tuh, makasih banyak nih, pertanyaannya sangat serius ya untuk di malam hari gitu. Kayak expect saya. Gimana cara nentuin konten pilar ya? Sebenarnya menentukan konten pilar yang paling penting tuh balik lagi ke grand strateginya sih. Grand strateginya tuh kayak gimana gitu, karena tiap brand tuh beda-beda gitu. Saya ambil contoh dari brand yang saya bikin, strateginya kayak BRI gitu misalnya. BRI dulu grand strateginya adalah menjadi sebuah akun sosial media bank swasta pertama di Indonesia, tapi tetap engage sama anak muda gitu, dibandingkan dengan misalnya Semen Gresik. Waktu itu strateginya adalah menjadikan akun sosial media Semen Gresik itu menjadi akun semen yang mengedukasi, di sisi yang lain juga menjadi akun yang mengentertain gitu. Itu kan strateginya dua-duanya udah beda gitu. Jadi dari grand strateginya dulu itu baru bisa tuh diturunin jadi konten pilar yang relevan sama brandnya dulu gitu. Jadi memang harus ditentuin dulu ya Mas Vicky ya. Gimana sih? Ya Mas Vicky gitu bacanya. Mas Soalnya saya rasa panggilannya Fikdul. Mas Fikdul gitu. Soalnya saya rasa sosmed yang engagement-nya tinggi itu rata-rata media. Iya, kalau dihitung secara kasat mata mungkin iya ya, tapi sebagai seorang content creator gitu ya, sampai kapan sih mau mencintai postingan yang dalam tanda kutip menempel foto dan menuliskan copy on visual yang begitu saja gitu loh. Kalau bagi saya pribadi sih mungkin karena beberapa brand yang saya handle udah settle gitu ya, udah nggak nyari engagement yang begitu tinggi gitu, jadi kreativitas tuh di atas engagement gitu. Tapi kalau media dibandingin sama brand itu juga nggak menurut saya nggak bisa disamain sih Mas. Akun-akun media dan akun-akun brand tuh kayaknya di dua sisi yang berbeda gitu. Gitu aja sih. Apakah menjawab? Semoga menjawab ya Mas Fikdul. Saya takut tidak menjawab deh. Menjawab nggak Mas Fikdul? Kalau nggak menjawab nanti kita ini deh. Teleponan boleh deh. Teleponan lagi. Boleh tuh, udah dicatat belum tadi nomornya Kak Rasif, Mas Fikdul? Kalau nggak ntar aku kasih ya, nanti PC aja. Atau bisa follow Instagramnya Kak Rasif ya. Oke, kayak gitu Mas Fikdul. Habis itu tadi ada Mas Ragil Iriwanto. Mas, ini ada recordnya ya. Dibagiin juga Kak kita ya, nanti ini ada recordnya, nanti bisa cek di YouTube-nya Serbaguna, nanti kita akan upload di situ. Link YouTube-nya teman-teman bisa klik link yang ada di bio Instagram-nya Serbaguna gitu, di @serbaguna.co. Nanti bisa klik, nanti ada link YouTube, nanti bisa diklik dan nanti teman-teman bisa dapati video YouTube rekaman pada malam hari ini dan kelas-kelas yang ada di sebelumnya. Gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Kak Syahidah. Nah, Mas, terus bisa nggak hasil dari konten dikonversi ke sales gitu?
Ini pertanyaannya udah paham belum? Gimana Kak tuh? Rasif? Pertanyaannya tadi bisa nggak hasil dari konten itu dikonversi ke sales? Dari konten sosmed dikonversi jadi sales. Menurutku sih jawabannya bisa ya. Kita ambil contoh yang paling rame gitu, Mas-mas Tenue dan Mbak-mbak Optika Lunet gitu. Iya, betul. Atau satu lagi yang saya sangat sukain, konten-konten dari Bank Mega. Ya mungkin mereka nggak ke sales ya, tapi ke jumlah pemakai Bank Mega gitu. Itu kan sangat mempengaruhi sales ya. Sampai-sampai kita nggak sadar bahwa konten mas-mas itu adalah konten mas-mas jualan gitu. Dan mbak itu gitu. Betul. Ada yang tahu nggak kontennya, teman-teman? Mas-mas yang selalu insecure sama apa, yang nggak pernah insecure ya sama selera ceweknya mau kayak gimana? Iya, betul. Tuh, kalau yang tahu, ada yang tahu. Nah, itu Mas-mas Tenyu tuh. Itu. Jadi itu ya jawabannya Kak Syahidah. Kalau konten itu sebenarnya bisa dikonversi ke sales gitu. Tinggal ya mungkin gimana caranya kita mengolah sebuah konten supaya bisa diterima gitu. Kayak kontennya Mas-mas Tenyu atau Mbak-mbak Optika Lunet yang sangat relevan dengan kehidupan kita, ternyata kita nggak sadar di belakangnya nanti ada support, ternyata ada diskon, promo dan lain sebagainya kan kayak gitu ya kadang. Gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Ivan. Oke, Kak Ivan, ini mau nanya apa? Lagi megang ini ya, brand fashion bukan? Ini bukan Ivan Gunawan. Oke, sorry. Mas, mau tanya dong, kapan sih waktu yang tepat kita pakai ads atau KOL untuk tujuan sosmed lebih ke awareness atau impression? Nah, ini setauku Kak Ivan ini adalah seorang graphic designer. Gitu. Tapi dia, kenapa Kak Ivan? Ini harus dibebani megang sosmed juga ya? Oke, itu pertanyaan dari Kak Ivan. Kak Rasif silahkan dijawab. Kapan waktu yang tepat buat pakai ads atau KOL? Sebenarnya ads dulu ya. Aku bedain deh ads sama KOL gitu. Kalau waktu yang tepat untuk memakai ads, menurutku sih kapan aja dia boleh ya, terserah gitu. Tapi kebanyakan sih pakai ads-nya ketika ada sesuatu yang penting ingin dibicarakan gitu. Kayak misalnya sekarang Loket lagi ada tiketing untuk FIFA gitu. Nah, kita pakai di situ karena lagi ada acara. Atau kemarin Coldplay gitu. Kita juga pakai sedikit karena awareness-nya ternyata banyak banget gitu dari Coldplay. Kalau ads sih sebenarnya bisa kapan aja sih Mas. Waktu yang tepat tuh kapan aja boleh gitu kalau ads ya. Nah kalau untuk KOL gitu, apalagi ads tuh sekarang kan berbagai macam lagi. Banyak gitu varian harganya dari yang murah banget sampai yang mahal gitu. Jadi bisa sesuaikan dengan budget juga. Beda halnya dengan KOL yang ya mungkin banyak yang mikro dan nano KOL gitu. Kalau untuk KOL waktu yang tepat buat nyari awareness sama impression ya ketika Mas Ivan ada sesuatu yang mau diomongin aja Mas dari kontennya gitu atau dari produknya, misal ada promo, ada benefit yang mau diutarakan, atau ketika si KOL ini lagi rame itu kan juga bisa tuh. Keanu lagi marah-marah rame, kita pakai Keanu deh. Itu juga waktu yang tepat sih Mas Ivan. Itu sih kalau dari saya. Oke. Mungkin aku nambahin pertanyaan dikit, melanjutin pertanyaannya Kak Ivan nih, Kak Rasul. Kalau ads, konten yang kita naikkan jadi ads itu, konten yang kayak gimana sih? Apakah konten yang hard sell atau yang soft selling yang sifatnya fun atau
kayak yang entertain tadi itu. Oke, aku ambil case paling deketku ya. Kemarin baru naikin ads buat loket gitu, buat FIFA. Pemilihan ads yang kita pilih adalah yang paling relate sama audiens gitu. Jadi kita ambil yang soft sell karena di loket sendiri, audiensnya sendiri itu suka banget konten-konten yang soft sell, yang nggak jualan gitu, yang nggak jualan di awal tapi ternyata akhirnya jualan. Nah itu sudah terbangun di sosmednya loket. Jadi secara ads juga kita sesuaikan dengan kesukaan audiens, yaitu konten-konten yang soft sell gitu. Gitu sih Mas Azam. Nah, yang ditargetin utamanya adalah audiens dari si loket.com gitu. Itu baru kemudian targetnya disesuaikan lagi di luar itu. Gitu sih Mas Azam. Oke, baik. Jadi apa ya yang kita naikin sebagai ads, kita juga perlu ngeracik kontennya dengan baik ya, gitu kan. Ya mungkin tadi kan juga dimention kalau ya kita juga harus menyesuaikan target audiensnya ya, karena kan tadi loket itu cenderung lebih suka, audiensnya lebih suka dengan apa namanya konten-konten yang soft selling ya. Tapi perlu diingat soft selling itu kan juga bukan berarti nggak jualan sama sekali ya, gitu ya Mas Arsif ya. Tetap ada unsur jualannya. Oke. Setelah itu ada pertanyaan dari Nadia Nasution. Dari Kak Nadia Nasution, Kak saya izin tanya kenapa viewers Reels bisa tinggi tapi followers tidak naik? Kenapa viewers Reels bisa tinggi tapi followers nggak naik gitu? Kalau dari pengalaman saya, kenapa viewersnya bisa tinggi tapi followers nggak naik? Ya karena audiens bisa jadi tidak tertarik dengan konten-konten yang lain gitu. Jadi cuman kepapar satu reels doang dari si brand tersebut. Terus ketika audiensnya buka akunnya dan mungkin ngelihat yang lain yang nggak tertarik gitu. Jadi tidak dikonversi ke follow. Gitu sih paling gampangnya ya. Menanggapi itu gitu. Jadi kalau dariku sih mungkin banyakin konten-konten yang menarik ya. Kalau dirasa satu reels bisa viewersnya tinggi, udah dicoba lagi tuh treatment yang sama kayak yang viewersnya tinggi itu gitu. Mungkin audiens tertariknya ke hal-hal kayak reels yang tinggi itu, jadi nanti bisa konversi ke follow gitu. Oke, gitu ya Kak Nadia Nasution. Jadi mungkin perlu lebih konsisten untuk menghasilkan konten-konten yang lebih menarik, yang jelas menghasilkan view yang tinggi. Rumusnya mungkin bisa diulangi lagi gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Kak Mutiara Fania. Kak mau nanya, kan kita harus tetap mempertahankan karakteristik sebuah brand. Misalkan ada brand yang tujuannya itu didesain sebagai brand dengan pasar menengah ke atas, high class nih, supaya menunjang produk yang dijualnya juga nih. Tapi ternyata secara konten yang lebih diminati konten yang kocak. Sedangkan konten kocak ini secara branding kadang suka jadi menghilangkan unsur eksklusif dari branding yang kita buat. Menurut pandangan kakak, gimana ya? Mohon masukannya, hehe, makasih. Agak berat ini, Kak Rasif, silakan. Agak berat ya, jam 9:30 nih, kayak pembahasan obrolan cowok di jam 2 pagi gitu. Oh iya, benar. Yang habis itu baru ngebahas kiamat ya. Iya, benar-benar. Nah, ini buat Kak Mutiara Fania ya, dimana misalkan ada brand tujuannya desain sebagai menengah ke atas. Secara kontennya kocak. Balik lagi kalau menurut saya ya,
Aku ambil contoh apa ya dari brandku ya. BRI itu secara look sebenarnya sangat SES-nya itu kalau di sosmed dia menengah ke atas target audiensnya gitu. Tapi kalau dilihat konten-kontennya BRI itu tidak semuanya itu tidak semuanya hasil, tapi tetap ada konten kocaknya gitu. Sebenarnya itu bagaimana si konten creator membuatnya aja sih, membuat si kontennya itu gitu. Kalau suka menghilangkan unsur eksklusif dari branding yang dibuat, sekarang banyak banget kok brand-brand eksklusif yang konten-kontennya juga kocak tapi tidak menghilangkan unsur itu gitu. Kayak misalnya Netflix tuh menurut aku karakternya dia bukan tontonan rakyat yang bisa diakses di kalangan bawah gitu, tapi dia ngasihnya konten-konten yang konten-konten yang kocak gitu. Itu gimana cara si konten kreatornya membuat konten aja sih sebenarnya gitu. Dan juga jangan lupa, pokoknya intinya dariku mah bikin strateginya tuh gimana dulu gitu, bikin pilarnya tuh gimana, di situ tuh nanti terjawab semua sebenarnya gitu sih. Oke, gitu ya Kak Mutiara ya, semoga menjawab gitu. Dan mungkin juga kalau misalkan ngomongin branding yang eksklusif ya, bisa jadi mungkin caranya juga nggak harus di sosial media, karena kan namanya juga eksklusif ya. Harusnya cakupannya memang tidak luas gitu. Mungkin bisa lebih spesifik, karena kan yang namanya juga eksklusif gitu. Dan ya sebenarnya mungkin bikin konten yang kocak juga nggak selalu itu akan menghilangkan eksklusivitasnya kan tetap aja mungkin bisa tetap eksklusif dengan cara kocak ya, entah gimana caranya ya mungkin, tapi mungkin bisa dilihat, dicari referensi mungkin brand-brand yang besar, brand-brand yang mahal gitu, apakah mereka juga bikin-bikin konten yang kocak gitu kan. Tapi juga sebenarnya kan untuk bisa diterima mungkin nggak selalu kocak gitu, bisa cari celah yang lain, celah relevan misalkan gitu. Yang bikin relevan untuk orang-orang kaya yang jadi target brand eksklusif itu mungkin ada banyak hal gitu yang bisa dicoba gitu. Gitu. Emang perlu banyak eksplorasi lah ya gitu. Oke. Itu dari pertanyaan dari kamu Tiara sudah dijawab. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan Zen Fahmi. Ini banyak juga yang nanya ya Kak Rasif ya. Oke, kita tutup pertanyaan terakhir di Kak Abdul Latif ya teman-teman. Sisanya kalau masih ada yang mau nanya-nanya, nanti bisa langsung colek-colek Kak Rasif ya di sosial medianya. Entah di Instagram atau mungkin di LinkedIn-nya. Gitu. Nah, kemudian kita coba jawab dulu pertanyaan dari Kak Zen Fahmi. Nah, Mas, pas banget soal iklan. Apakah untuk sebuah akun Instagram yang sudah biasa menggunakan ads, susah untuk naik insight-nya buat postingan yang non-ads? Jadi susah untuk naik secara organik karena sudah keseringan ads. Apakah berpengaruh? Nah, balik lagi dari pengalaman saya ya. Kalau keseringan ads emang sedikit ngaruh gitu, karena tergantung yang ditarget gitu, karena biasanya orang-orang nge-ads tuh nyari orang-orang di luar audiens biasanya gitu ya di ads gitu. Emang ngaruh sih
lumayan gitu buat konten-konten yang organik. Jadi emang kadang kalau jadinya keseringan si organiknya ini akan susah gitu, sama kayak misalnya kita kasih konten giveaway gitu. Ketika kita nggak ada giveaway ya udah sepi, orang-orang pada unfollow. Sebenarnya analoginya tuh kayak gitu aja sih si ads ini gitu Mas Zain Fahmi. Oke, gitu ya, Mas Zen ya. Jadi emang ada pengaruh dan cukup berpengaruh ya kalau misalkan terlalu sering menggunakan ads, jadi bisa memperlambat peningkatan sosial medianya secara organik gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Nadia Sakinah. Mas mau tanya dong, gimana ya mengubah konten pilar brand fashion cowok yang sebelumnya followersnya kebanyakan gender perempuan, karena memang brother brand fashion perempuan. Nah jadi mau berlepas dari ini dan ingin menjangkau followers dari para bapak-bapak atau kaum adam, itu gimana ya? Jadi mungkin ya mau nambah followers yang banyak perempuan jadi ke laki-laki. Kalau dari saya sarannya ada 2 cara. Yang pertama dari kontennya dulu. Mungkin kalau yang sebelumnya followersnya kebanyakan gendernya perempuan, bisa jadi konten-konten yang dibikin memang nyasarnya gendernya perempuan. Nah sekarang diubah tuh jadi nyasarnya gendernya cowok, yang menarik buat cowok, yang bikin cowok follow gitu. Itu dari segi konten. Nah yang kedua bisa, kalau kontennya udah nyasarnya cowok, udah nargetinnya cowok, yang kedua yang bisa dilakukan adalah dengan ads. Ads-nya nanti bisa disetting buat menjangkau audiens yang cowok gitu. Itu sih mungkin dari pertanyaannya yang bisa dilakukan gitu. Jadi yang pertama yang dibenerin kontennya dulu. Kontennya dulu harus sesuai dengan target audiens yang pengen dicapai. Habis itu kalau memang udah dibenerin gitu, baru di ads tuh disebarin tuh. Dan nyasarnya juga jangan cewek ya, nyasarnya cowok gitu. Oke, gitu ya Kak Nadia Sakinah, jawaban dari Kak Rasyid. Jadi bisa dicoba bikin kontennya spesifik, ditargetkan untuk laki-laki, ya kan? Jadi konten-kontennya mungkin bisa tips cukur jenggot gitu, atau tips cukur kumis yang cewek nggak mungkin bisa ngelakuin itu, ya nggak tahu ya, mungkin ada cewek-cewek berkumis juga ya, kayak Iis Dahlia gitu. Oke. Next, pertanyaannya ada dari Kak Fatia Hairunisa. Bang, izin tanya. Ya, diizinkan. Kalau kita upload Reels atau TikTok untuk pertama kalinya di sosmed itu, kenapa tayangan viewersnya bisa banyak? Sedangkan yang kedua, jumlah penayangannya turun. Padahal itu masih dalam kurun waktu di minggu yang sama. Apakah ada kaitannya dengan kontennya yang kurang menarik ya, Bang? Jawabannya adalah itu salah satu faktornya. Nah faktor lainnya adalah TikTok tuh platform yang demanding gitu. Jadi ketika kita tidak mengupload itu sesering mungkin, itu bisa jadi hasilnya akan sangat berbeda gitu sama konten yang pertama dibagikan, maaf. Jadi kalau jawabannya kontennya kurang menarik, itu benar, itu salah satu faktornya. Nah, salah 2 faktornya adalah ya tidak sesering itu gitu uploadnya. Karena kalau dari TikTok dia mungkin ini sebuah pengetahuan yang umum ya. Jadi sesering mungkin kalian bikin dan upload video di TikTok, akan semakin besar kesempatannya untuk menaikkan viewers dan engagement di brand-brand kalian. Itu sih. Oke, itu ya pertanyaannya. Jadi emang ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga ketika kita
mengupload konten yang akan kita upload gitu. Jumlahnya dan lain sebagainya itu mempengaruhi juga. Nah, kalau Mas Rasif, kalau misalkan kita keseringan ngupload, aku di Instagram pernah sih, sekarang ngupload, besok ngupload gitu. Postingan pertama ini udah lama nggak upload deh. Itu likes-nya lumayan. Nah, besokannya upload lagi. Likes-nya jauh lebih sedikit daripada postingan yang sebelumnya. Itu kenapa ya? Bosen kah audiens atau gimana? Itu Instagramnya bete sama Anda mungkin, Mas. Oke. Tiap hari upload gitu ya, males ya. Wah, nama-namain kerjaan nih orang nih, ngapain sih gitu. Tapi bisa jadi memang dari audiensnya tidak tertarik tuh, itu ada salah satu faktor yang besar sih, Mas. Mas Azam gitu. Mungkin konten kayak Mas Tenu deh, kenapa dia melakukan hal-hal itu berulang-ulang, kan karena memang itu yang menarik bagi audiens, mungkin effortless juga bagi dia karena dia seorang dancer juga gitu. Ya, betul. Ya, kalau kita scroll sampai video pertama itu juga views-nya nggak bagus-bagus banget tuh sebenarnya. Si Mas Tenu ini gitu. Oke. Konsisten aja Mas Azam, kalau jelek mungkin besoknya bagus. Ini nggak coba kan tuh, hari ketiga nggak coba kan, karena udah bete duluan kan. Iya, benar. Oh iya, udah menyerah duluan ya kita. Oke, ini pertanyaan terakhir. Sebelum pertanyaan terakhir, teman-teman bisa isi link feedback form yang barusan aku share di kolom chat ya, teman-teman bisa diklik. Nah, nanti ini dengan teman-teman mengisi link form ini, teman-teman bisa akan kita berikan e-sertifikat nanti. Ya, jadi teman-teman yang mau dapetin e-sertifikat bisa isi feedback form yang ada di situ. Atau ya nggak harus dapetin sertifikat juga, atau teman-teman yang pengen bantu serbaguna, atau pengen kita sama-sama tumbuh bersama, ya teman-teman bisa dibantu untuk mengisi feedback form yang ada di situ. Oke, berikutnya pertanyaan terakhir dari Kak Abdul Latif. Kak, dalam dunia sosmed kita dituntut untuk mengikuti orang-orang kapitalisme yang mana meningkatkan akun harus pakai ads dan itu berbayar. Semakin banyak bayar, semakin cepat juga meningkatkan akun kita. Nah, pertanyaannya, apakah bisa kita membuat akun yang kita pegang mengalami kenaikan yang signifikan tanpa menggunakan ads atau KOL? Thanks. Jawabannya bisa aja, tapi mungkin usahanya akan lebih banyak. Karena ada yang namanya UGC gitu, user generated content gitu. Konten yang dibuat sama audience based on pengalamannya mereka memakai brand kita mungkin. Itu bisa jadi salah satu senjata paling penting gitu. Pengalaman mereka memakai brand kita, kepuasan mereka memakai brand kita, suka banget sama brand kita, itu kan kalau mereka merasa oke, mereka kan bikin konten dan jatuhnya kan jadi UGC ya, konten yang baik buat kita juga gitu. Dan itu salah satu faktor utama yang mendongkrak atau membuat kenaikan yang signifikan gitu. Iya, mungkin usahanya akan lebih berat aja gitu daripada yang pakai ads atau KOL. Tapi kalau kalau pertanyaannya apakah bisa atau enggak, ya bisa, masih ada cara, masih bisa UGC, dibenerin produknya mungkin biar audiensnya merasa puas gitu ketika makainya. Karena ya senjata utamanya tuh kan ini yang kita jual tuh, audiens seneng tuh ya udah gitu, cukup gitu. Mereka akan dengan senang hati membantu kita juga kok dengan UGC itu sih. Oke, gitu ya Kak Abdul Latif. Jadi sangat bisa sebenarnya meningkatkan akun secara organik ya, secara signifikan juga tanpa menggunakan ads dan KOL. Tinggal
ya apa ya, upaya kita seberapa besar gitu, karena memang ya jauh lebih sulit dari ketimbang kita menggunakan ads ataupun KOL. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Ternyata kita sudah sangat lama ya, teman-teman, bercengkrama, berdiskusi bersama, menghabiskan malam bersama-sama dengan diskusi yang menarik seputar sosial media ini. Dan teman-teman semuanya, terima kasih, terutama juga di sini pemateri pembicara kita pada malam hari ini, Kak Rasif, sangat-sangat terima kasih. Aku ucapkan semoga apa yang Kak Rasif bagikan pada hari ini bisa sangat-sangat bermanfaat untuk Kak Rasif, berbalik baik berkali-kali lipat untuk Kak Rasif, dan juga untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan dirinya pada malam hari ini juga mendapatkan ilmu yang bisa diterapkan di kebutuhan teman-teman semuanya gitu. Dan kalau masih dirasa kurang cukup ya, teman-teman di sini bisa banget langsung terkoneksi dengan Kak Rasif mungkin di Instagramnya ataupun di LinkedIn-nya. Jadi mungkin Kak Rasif bisa sambil share akun sosial medianya di kolom komentar ya Kak Rasif gitu. Jadi ya, karena kita sudah di penghujung waktu, terima kasih banyak sekali lagi, dan jangan lupa follow Instagram Serbaguna juga di @serbaguna.co. Pantau terus perkembangan dan kelas-kelas selanjutnya lagi dari Serbaguna, dan atau kalaupun misalkan ada saran kita mau bahas apa di kelas Serbaguna, kelas berguna yang selanjutnya, bisa langsung colek di DM Instagram Serbaguna juga. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.